Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak kelas 11 selalu sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah, tidak kekurangan satu apapun. Oke, di mata pelajaran sosiologi di pertemuan hari ini kita akan membahas indikator 3.3.3, yaitu relasi sosial dan harmoni sosial. Yang pertama adalah kita mengenal berbagai perbedaan sosial antar kelompok dalam masyarakat. Terus apa aja relasi sosial antar kelompok dalam masyarakat, terus bagaimana menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat. Dari gambar ini kita lihat ada bapak-bapak yang sedang kerja bakti. Kerja bakti inilah salah satu solidaritas dalam harmoni sosial. Terus menurut Herbert Spencer, harmoni sosial pada dasarnya berasal dari pembagian kerja. Kalau si seseorang menjalankan fungsinya dengan baik, menjalankan status dan perannya dengan baik, maka di situ akan tercipta harmoni sosial. Harmoni lebih ke arah hidup selaras, aman, nyaman, damai, tidak ada konflik. Itu adalah harmoni sosial. Di slide berikutnya kita mengenal perbedaan antar kelompok. Perbedaan antar kelompok itu lebih ke arah perbedaan pendirian atau keyakinan. Keyakinan lebih ke arah agama atau agama dan kepercayaan seseorang. Terus perbedaan yang lain adalah latar belakang budaya. Budaya misalnya karena dia berasal dari suku A, maka misalnya kalau dia berasal dari Sumatera Selatan, misalnya sukunya Palembang. Terus dalam satu lingkungan, dalam satu RT pun itu macam-macam suku, macam-macam latar belakang, macam-macam kebudayaan juga beda-beda. Terus perbedaan yang selanjutnya adalah perbedaan kepentingan. Kepentingan lebih ke arah kamu mau apa. Terus yang selanjutnya adalah perbedaan status. Setiap orang statusnya pasti berbeda-beda. Status itu lebih ke arah hak dan kewajiban lebih ke arah perannya yang harus dilakukannya apa. Oke, di sini ada relasi sosial antar kelompok masyarakat. Ini akan saya jelaskan secara detail dan ini akan dijadikan tugas di materi yang akhir. Jadi kamu harus perhatikan apa yang akan saya jelaskan di sini karena nggak ada tulisannya di sini. Jadi kamu harus benar-benar mencatat yang saya jelaskan dan contohnya. Yang pertama relasi sosial yang pertama dalam antar kelompok adalah asimilasi. Asimilasi lebih ke arah percampuran budaya yang menghilangkan budaya lama. Asimilasi adalah percampuran budaya yang menghilangkan budaya lama. Contoh, seragam yang kamu gunakan, seragam sekolah yang kamu gunakan adalah salah satu contoh asimilasi. Karena budaya Indonesia zaman dulu, anak-anak Indonesia kalau sekolah sebenarnya tidak pakai seragam. Dia pakai baju biasa, baju main biasa. Terus sejak Belanda datang, terus kemudian Belanda itu bawa anak-anak dan anak-anaknya itu mendapatkan pendidikan. Yang membedakan anak yang bersekolah dan tidak sekolah adalah dilihat dari seragam yang dia gunakan. Jadi ada jam-jam tertentu anak-anak Belanda menggunakan seragam untuk mereka bersekolah. Seragam itu digunakan sampai sekarang, sampai saat ini. Jadi asimilasi adalah salah satu contoh budaya yang menghilangkan budaya asli Indonesia. Akulturasi adalah percampuran dua budaya yang dia tanpa menghilangkan budaya lama. Jadi budaya lamanya masih ada, budaya baru juga ada. Contoh, di Indonesia musik gambang kromong adalah percampuran dari budaya Arab, terus percampuran dari budaya Indonesia. Jadi itu salah satu bentuk akulturasi. Agama juga akulturasi. Kepercayaannya adalah akulturasi. Contoh, dalam agama Islam sebenarnya tidak ada acara 7 bulanan, ada 7 harian setelah meninggal, nggak ada. Tapi untuk supaya
kalau dulu orang Indonesia itu menganut animisme sama dinamisme. Jadi percaya kepada roh sama benda-benda. Untuk mereka yang percaya animisme sama dinamisme ke agama Islam, maka dicampurkanlah budaya tersebut. Contoh misalnya dalam 7 bulanan, acara 7 bulanan yang dengan ritual-ritual budaya, tapi di situ ada pembacaan Al-Quran atau apa gitu. Itu adalah contoh akulturasi. Yang selanjutnya adalah interseksi. Inter adalah persilangan, seksi adalah unsur diferensiasi. Contohnya, saya seorang guru, agamanya Islam, berteman dengan B, seorang guru, agamanya Kristen. Jadi ada unsur yang sama, saya memiliki profesi yang sama dengan teman saya si B. Itu adalah interseksi. Dan interseksilah yang akan menyebabkan persatuan. Karena kita sama-sama guru, maka kita menghilangkan agama di dalam pergaulan kita. Itu interseksi, persilangan unsur-unsur diferensiasi. Kalau konsolidasi, lawannya interseksi, unsurnya beda semua. Misalnya saya profesinya guru, agamanya Islam, punya teman profesinya pedagang, agamanya Kristen. Di situ semuanya beda. Karena berbeda, akhirnya kita nggak pernah bersatu, kecuali kalau misalnya kalau saya ada faktor kepentingan ingin membeli barangnya dia, itu karena faktor kepentingan. Tapi karena di situ unsurnya beda semua, unsur profesi dan agamanya beda semua, di situ tidak ada persatuan. Jadi kalau interseksi ada unsur yang sama, salah satu unsur yang sama. Kalau konsolidasi unsurnya beda semua. Itu yang akan menyebabkan disintegrasi atau tidak bersatu. Difusi adalah proses penyebaran unsur kebudayaan berupa ide, keyakinan, dan lain-lain. Jadi difusi itu peleburan suatu, contoh misalnya peleburan agama, bikin agama baru misalnya contohnya. Dominasi adalah pihak yang lemah dikendalikan oleh pihak yang kuat. Jadi yang kuat punya kewenangan yang besar dibandingkan yang lemah. Contoh deh, karena sebagian besar perekonomian kita dikuasai oleh orang Cina, maka kita sebenarnya perekonomian kita didominasi oleh orang Cina. Itu dominasi. Yang kuat itu selalu kuat, dan yang lemah dikendalikan oleh yang kuat. Tuh. Oke, pahami, dicatat, kemudian kamu ingat-ingat contohnya, cari banyak referensi untuk bisa menjawab pertanyaan di akhir. Upaya menciptakan harmoni sosial yang pasti adalah harus kita punya toleransi dan menghargai perbedaan. Kalau kita nggak menghargai teman kita yang berbeda, akan berantem terus di situ. Nggak akan ada harmoni sosial dalam masyarakatnya. Toleransi itu paling penting dalam kehidupan di Indonesia yang multikultural. Yang kedua, menanamkan pendidikan multikultural. Jadi kita kasih tahu ke anak-anak kita kalau kita semua itu berbeda, tidak sama. Multi adalah banyak, kultural adalah budaya. Budaya adalah hasil cipta rasa dan karsa. Yang diciptakan orang, yang dirasakan orang, yang dikarsakan orang, setiap orang itu beda-beda. Kita kasih keyakinan ke mereka kalau kita itu semua berbeda.
Yang ketiga, kita mengembangkan nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme, kita harus ingat kita lahir di Indonesia, terus saat kita datang ke negara luar kita membanggakan negara Indonesia, bukan negara luar. Nanti di situ akan tercipta harmoni sosial. Yang keempat, mengembangkan upaya akomodatif. Ada 9 upaya akomodatif yang sudah dipelajari di kelas 10. Itu harus kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan harmoni sosial. Yang selanjutnya adalah mengembangkan sikap demokratis dan anti-diskriminatif. Demokratis, menghargai pendapat orang lain, dan anti-diskriminatif adalah tidak membeda-bedakan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Yang terakhir adalah dengan mewujudkan integrasi sosial. Integrasi adalah persatuan masyarakat. Intinya semua ini bisa berjalan kalau toleransi ada dalam diri semua masyarakat, maka tidak akan terjadi konflik sosial. Terakhir dalam slide ini adalah tugas. Tadi saya sudah jelaskan tentang relasi sosial antar kelompok dalam masyarakat. Sekarang kamu buat contoh 6 relasi sosial antar masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.